Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ingatkan akan nikmatnya menuntut ilmu dan bertafaqquh fid din. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan agamanya. Dan kalau kita melihat seluruh universal agama, baik itu dalam bidang akidah, ibadah maupun akhlak, seluruhnya untuk mensucikan hati. Seluruhnya untuk menjadikan hati itu terhindar dari sifat takabbur, sifat merasa lebih baik dibanding orang lain, sifat ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, sifat agar melahirkan rasa cinta rindu akan hari akhirat. Itu hakikat seluruh ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, semakin hari semakin tahun, bahkan berpuluhan tahun, tapi tidak melahirkan sifat ini, maka perlu ditanyakan ibadah kita. Maka perlu untuk kita duduk sejenak, menata hati kita, menata ibadah kita, menata akhlak kita. Berarti ada yang hilang dari ruh ibadah itu sendiri. Karena sekali lagi ruh pada ibadah adalah ketundukan hati, keinahan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, dari makna ibadah adalah at-tadarru wat-tadallul. Itu makna ibadah. Masuk di dalamnya semua, yaitu seseorang menundukkan dan merendahkan diri kepada Allah. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah ingatkan dari kaidah ke-16 sampai ke-18 di pertemuan maghrib kemarin, dari hal-hal yang bisa merusak tali persaudaraan seorang mukmin. Kembali kita ingatkan sebagai evaluasi yang ke-16 yang diingatkan oleh Syekh, yang bisa merusak tali persaudaraan adalah at-ta'yir wasyamatah, yaitu seseorang mencela dan gembira terhadap musibah saudaranya. Tentunya bergembira atas musibah orang lain itu secara akal saja itu sudah melawan akal baik. Secara fitrah juga itu sudah bertentangan. Karena fitrah manusia itu senantiasa membantu orang lain, bersedih atas kesedihan orang lain, apalagi secara agama. Dan kemudian juga yang ke-17 yang kita ingatkan kemarin, bahwa akan bahaya al-isgha'u lin-nammamin, mendengarkan atau memperhatikan orang-orang yang mengadu domba. Adu domba ini adalah salah satu sebab yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pada dua kuburan. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat bahwa keduanya ini mereka tidak diadab oleh sesuatu yang dianggap besar oleh keduanya. Adapun yang satunya, dia kalau buang air kecil tidak terhindar, tidak menutupi dirinya dari dilihat oleh orang lain. Adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah,
Dia senantiasa berjalan ke sana kemari dengan namimah. Namimah itu sekali lagi kita ingatkan adalah seorang dari C membicarakan keburukan A, dikabarkan kepada B, dan berpindah juga kepada B, dikabarkan juga kepada A, agar antara A dan B saling berpisah, saling bermusuhan yang dikabarkan oleh C. Ini yang dicela. Ini yang bisa juga merusak persaudaraan. Maka dari itu si A dan si B dinasihatkan, jikalau ada kabar dari C mengabarkan tentang si A, ketahuilah, selalu ingat ayat Allah, idza jaa, kalau datang seorang yang fasik, maka hendaknya kita bertabayun terlebih dahulu dari kabar-kabar. Dan itulah yang selalu dari karakter sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik adalah bagaimana dia senantiasa memperpecahkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Di antara senjata terhebat mereka adalah mereka mengadu domba antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian juga yang kita ingatkan dari yang bisa merusak tali persaudaraan adalah at-tafakkur bil ansab. Seseorang berbangga dengan garis keturunannya, sehingga dengan kebanggaannya mencela keturunan orang lain. Tentunya keturunan ini itu bukan standarisasi kemuliaan seorang hamba. Karena di mata Allah Azza wa Jalla tidak ada anak raja maupun anak rakyat jelata, tidak ada. Di mata Allah yang Allah gariskan, yang Allah standarisasikan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian ini tambahan yang kita tambahkan dua sifat yang sebenarnya dari target-target kita di 5 di setiap kajiannya. Namun qadarullah karena waktu yang membatasi kita semalam sehingga terputus, yaitu di kaidah yang ke-19. Kata beliau di antara yang merusak persaudaraan, sebab yang merusak persaudaraan adamul istizan halat dukhulul buyut, yaitu seseorang tidak meminta izin kepada saudaranya ketika masuk di rumah-rumahnya. Jadi di antara yang bisa merusak persaudaraan adalah kurangnya adab, terlebih khusus adab ketika masuk di rumah saudaranya. Jadi seseorang di dalam Islam dilarang masuk ke rumah seseorang kecuali dengan izin. Ini masuk saja dilarang, apalagi mengambil sesuatu darinya. Sebab dan ini juga selaras dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Di bacaan lain, di qiraat lain yang dinukil oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari, hatta tasta'zinu. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah selain daripada rumah kalian sampai kalian meminta izin. Wa tusallimu ala ahlikum, dan kalian memberi salam atas ahli-ahlinya, yaitu pemilik-pemiliknya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Karena itu lebih baik agar kalian termasuk dari orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-20 di antara yang merusak persaudaraan at-tanabadhu bil alqab. Seseorang memberikan julukan yang jelek kepada saudaranya. Dan ini juga sebagaimana Allah Azza wa Jalla kabarkan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun.
Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada kaum yang mencela. Dan tidaklah seorang wanita mencela wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dicela itu lebih baik daripada wanita yang mencela. Kata Allah, wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab. Dan janganlah kalian mengolok-olok, memberi julukan yang jelek. Bi'sal ismal fusuq ba'dal iman. Karena seburuk-buruk seseorang memberikan julukan yang jelek, itu di antara hal-hal yang melahirkan kefasikan setelah keimanan. Walam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat akan hal itu, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Dan ini juga pernah terjadi pada Abu Dzar dengan Bilal. Ketika Abu Dzar dan Bilal berdebat dan saling marah, sehingga Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya ibnu Sabda. Dia katakan kepada Bilal, wahai anak yang hitam. Akhirnya Bilal melapor kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marahi Abu Dzar, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ke Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummih innaka mru'un fika jahiliyah." Sungguh kau Bilal, sungguh engkau Abu Dzar telah memberikan sesuatu yang jelek yang engkau nisbatkan kepada ibunya. Sungguh padamu terdapat sifat-sifat jahiliyah. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran di subuh kali ini, dari tambahan yang telah kita tambahkan dari kajian di sholat maghrib kita, adalah di antara yang merusak tali persaudaraan seorang mukmin karena tidak memperhatikan izin ketika masuk di rumahnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan julukan yang jelek. Ini ucapan terkadang ringan, terkadang hal biasa, tapi tidak sedikit dari ikatan persaudaraan yang erat menjadi renggang, dan sesuatu persaudaraan yang indah menjadi cacat disebabkan ucapan-ucapan yang seperti ini. Bahkan tidak sedikit akhirnya saling baku pukul, saling baku bunuh, atau minimal karena dia dicela akhirnya dia mencela balik, yang akhirnya itu bisa mencontreng kehormatan saudaranya. Dan ketika kehormatan saudaranya dicontreng, maka itu di bagian dari al-kabair, dari dosa-dosa besar yang Allah Azza wa Jalla sangat memperhatikan agar seseorang tidak terjatuh padanya. Ini yang bisa kita ingatkan. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.